Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi presentasi yang berjudul Berpikir Seperti Seorang Ekonom. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Reza Ardian dengan NIM 20231066. Saya Cevia Alasaira, NIM 20231014. Saya Kimberly Saputan dengan NIM 20231034. Saya Andirani Apsia Lidrus dengan NIM 20231010. Nama saya Muhammad Syakir Ramadan, NIM 20231048. Nama saya Alicia Rasti dengan NIM 20231006. Para ekonom mencoba untuk mengatasi permasalahan mereka dengan objektivitas seorang ilmuwan. Mereka menyusun teori, mengumpulkan data, dan kemudian menganalisis data tersebut dalam upaya memverifikasi atau menangkal teori mereka. Hakikat ilmu pengetahuan adalah metode ilmiah, pengembangan dan pengujian teori-teori tentang bagaimana dunia bekerja tanpa memihak. Metode penyelidikan ini dapat diterapkan dalam mempelajari perekonomian suatu negara dan juga dalam mempelajari gravitasi bumi atau evolusi suatu spesies. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, seluruh ilmu pengetahuan tidak lain hanyalah penyempurnaan pemikiran sehari-hari. Baiklah, mari kita bahas beberapa cara ekonom menerapkan logika sains untuk menguji cara kerja perekonomian. Yang pertama itu ada metode ilmiah, yaitu observasi, teori, dan observasi lanjutan. Isaac Newton, ilmuwan dan matematikawan terkenal abad ke-17, diduga tertarik pada suatu hari ketika dia melihat sebuah apel jatuh dari pohonnya. Pengamatan ini memotivasi Newton untuk mengembangkan teori gravitasi yang berlaku tidak hanya pada sebuah apel yang jatuh ke bumi, tetapi juga pada benda apapun di alam semesta. Pengujian selanjutnya terhadap teori Newton menunjukkan bahwa teori tersebut berfungsi dengan baik dalam banyak keadaan, walaupun tidak dalam semua keadaan, seperti yang kemudian ditunjukkan oleh Einstein. Karena teori Newton sangat berhasil dalam menjelaskan observasi, teori ini masih diajarkan dalam mata kuliah fisika sarjana di seluruh dunia. Interaksi antara teori dan observasi juga terjadi di bidang ekonomi. Seorang ekonom mungkin tinggal di negara yang mendalami kenaikan harga yang besar dan tergerak oleh pengamatan ini untuk mengembangkan teori inflasi. Teori tersebut mungkin menyatakan bahwa inflasi yang tinggi muncul ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang. Untuk menguji teori ini, ekonom dapat mengumpulkan dan menganalisis data, harga, dan uang dari berbagai negara. Jika pertumbuhan jumlah uang sama sekali tidak berhubungan dengan tingkat kenaikan harga, para ekonom akan mulai meragukan keabsahan teori inflasi ini. Jika pertumbuhan uang dan inflasi berkorelasi kuat dalam data internasional, sebagaimana kenyataan, para ekonom akan menjadi lebih percaya diri pada teori tersebut. Saya akan membahas peran dari asumsi-asumsi. Secara umum, pengertian asumsi adalah suatu anggapan atau dugaan sementara yang belum dapat dibuktikan kebenarannya serta membutuhkan pembuktian secara langsung. Asumsi juga dapat diartikan pula sebagai primitif atau gagasan tanpa penumpu yang diperlukan untuk menumpu gagasan lain yang akan muncul kemudian. Saya akan memberikan contoh asumsi dalam kehidupan masyarakat. Contohnya seperti semakin langka suatu barang, maka akan semakin mahal barang tersebut. Hal ini dapat dikatakan sebagai asumsi, pun juga dapat dikatakan sebagai bagian dari kebenaran. Kelangkaan menggambarkan adanya pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Di tengah kebutuhan akan suatu barang tetap, namun barang tersebut justru tidak ada, maka harga barang tersebut akan melonjak akibat permintaan yang tinggi. Dengan demikian, asumsi menjadi masalah yang penting dalam setiap bidang ilmu pengetahuan. Kesalahan menggunakan asumsi akan berakibat kesalahan dalam pengambilan keputusan. Asumsi yang benar akan menjembatani tujuan penelitian sampai penarikan kesimpulan. Ekonom juga menggunakan model untuk mempelajari dunia. Modelnya sebagian besar terdiri dari diagram dan persamaan. Nah, di sini kita akan membahas model diagram aliran melingkar. Perekonomian terdiri dari jutaan orang yang terlibat dalam banyak aktivitas penjualan, bekerja, memperkerjakan manufaktur, dan sebagainya. Untuk memahami bagaimana perekonomian berhasil, kita harus menemukan cara untuk menyederhanakan pemikiran kita. Dengan kata lain, kita memerlukan model yang menjelaskan secara umum bagaimana keadaan perekonomian terorganisir dan bagaimana pelaku ekonomi berinteraksi satu sama lain. Saya akan menjelaskan model perekonomian yang disebut dengan diagram aliran melingkar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram antar pelaku ekonomi atau circular flow diagram yang disebut dengan perekonomian dua sektor atau perekonomian sederhana. Mengapa dikatakan sederhana? Ya karena hanya terdiri atas dua pelaku, di mana hanya rumah tangga konsumen atau masyarakat atau rumah tangga produsen atau perusahaan saja. Bisa dilihat terdapat dua mode arus perputaran, faktor produksi barang dan jasa, terutama uang antar rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Dapat diperhatikan rumah tangga konsumen itu sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. RTK juga menerima upah, sewa, bunga, keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atau penyerahan faktor produksi.
Sedangkan rumah tangga produsen itu menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Dalam perputaran dua sektor ini, kita dapat melihat bahwa perputaran uang, barang dan jasa, serta faktor produksi hanya seputar RTK dan RTP saja. Oke, di sini saya akan membahas tentang model kedua, yaitu batas kemungkinan produksi. Nah, salah satu dari 10 prinsip ekonomi yang dibahas di bab 1 adalah trade-off. Nah, batas kemungkinan produksi ini menunjukkan adanya trade-off di dalam masyarakat. Trade-off ini membantu masyarakat dalam memahami salah satu 10 prinsip ekonomi lainnya, yaitu biaya. Biaya adalah sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan suatu barang, jasa, ataupun yang lainnya. Nah, bisa juga disebut sebagai biaya oportunitas. Batas kemungkinan produksi ini menyederhanakan perekonomian yang kompleks untuk menyoroti beberapa gagasan dasar seperti kelangkaan, efisiensi, pertukaran, peluang, biaya, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, batas kemungkinan produksi itu adalah grafik yang menunjukkan kombinasi keluaran bahwa perekonomian itu bisa dihasilkan melalui faktor produksi yang tersedia dan juga teknologi produksi yang tersedia. Selanjutnya adalah mikroekonomi dan juga makroekonomi. Bidang ekonomi ini secara tradisional dibagi menjadi dua, yaitu mikroekonomi dan juga makroekonomi. Nah, mikroekonomi itu adalah studi tentang bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar tertentu. Sedangkan makroekonomi adalah studi tentang bagaimana fenomena ekonomi itu terjadi secara luas. Nah, mikroekonomi dan makroekonomi itu sering saling terkait karena perubahan dalam perekonomian secara keseluruhan muncul dari keputusan jutaan orang yang mustahil untuk memahami perkembangan makroekonomi tanpa mempertimbangkan mikroekonomi yang terlibat. Subbab yang kedua yaitu ekonomi sebagai penasihat kebijakan. Seringkali para ekonom itu diminta untuk menjelaskan penyebab peristiwa ekonomi. Misalnya, mengapa pengangguran pada kelompok remaja itu lebih tinggi dibandingkan para pekerja di lanjut usia. Terkadang ekonom itu diminta untuk merekomendasikan kebijakan untuk meningkatkan hasil perekonomian. Misalnya, apa saja yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi remaja. Nah, ketika para ekonom itu mencoba menjelaskannya pada dunia, mereka tuh disebut sebagai ilmuwan, sedangkan ketika mereka mencoba membantu memperbaikinya, mereka itu adalah penasihat kebijakan. Masuk di subbab 22A, yaitu analisis positif versus normatif. Untuk membantu memperjelas dua peran yang dimainkan ekonom, kita akan periksa penggunaan bahasa karena ilmuwan dan penasihat kebijakan mempunyai tujuan yang berbeda, maka menggunakan bahasanya juga dengan cara yang berbeda. Di sini ada contoh dua orang yang sedang mendiskusikan undang-undang upah minimum. Ada yang pertama tuh ada si Portia, dia menyatakan bahwa undang-undang upah minimum itu menyebabkan pengangguran. Terus yang kedua tuh ada Noah, menurut dia pemerintah tuh harus menaikkan upah minimum. Nah, di sini Portia tuh berbicara seperti seorang ilmuwan karena dia tuh membuat klaim tentang cara kerja dunia. Dan di sini Noah itu berbicara seperti seorang penasihat kebijakan karena dia tuh menyatakan keinginannya untuk mengubah dunia. Secara umum, pernyataan tentang dunia itu ada dalam dua jenis. Salah satu jenisnya tuh seperti Portia, dia tuh positif karena pernyataan positif itu bersifat deskriptif. Mereka tuh membuat klaim tentang bagaimana dunia ini bekerja, dan pernyataan Noah itu bersifat normatif karena pernyataan normatif itu bersifat preskriptif. Mereka membuat klaim tentang bagaimana dunia seharusnya terjadi. Perbedaan utama antara pernyataan positif dan pernyataan normatif adalah cara kita menilai validitasnya. Seorang ekonom mungkin mengevaluasi pernyataan Portia dengan menganalisis data perubahan pengangguran dari waktu ke waktu. Sebaliknya, mengevaluasi pernyataan normatif melibatkan nilai-nilai dan juga fakta. Pernyataan Noah tidak bisa dinilai hanya soal ilmu pengetahuan, karena ini juga melibatkan pandangan kita terhadap etika, agama, dan filsafat politik. Ekonom di Washington, Presiden Harry Truman benar ketika menyadari bahwa nasihat para ekonom tidak selalu lugas. Seorang ekonom yang mengatakan keputusan kebijakan yang mudah atau jelas tidak dapat dipercaya oleh ekonom. Truman bukan satu-satunya presiden yang mengandalkan nasihat para ekonom. Sejak tahun 1946, Presiden Amerika Serikat telah menerima bimbingan dari Dewan Penasihat Ekonomi yang membahas perkembangan terkini di bidang ekonomi. Presiden juga menerima masukan dari para ekonom di berbagai bidang pemerintah departemen. Mengapa nasihat para ekonom tidak selalu diikuti? Nyatanya, menentukan kebijakan yang tepat hanyalah sebagian dari tugas seorang pemimpin, terkadang sebagian termudah. Setelah seorang presiden mendengar daripada penasihat ekonominya tentang kebijakan apa yang terbaik dari sudut pandang mereka, ia beralih ke penasihat lain untuk mendapatkan masukan terkait. Penasihat komunikasinya akan memberitahu dia cara terbaik untuk
terbaik yang mungkin membuat tantangan ini semakin sulit. Penasihat persnya akan memberitahu dia bagaimana media akan melaporkan proposalnya dan mendapat apa yang mungkin akan diungkapkan Kongres, amandemen apa yang akan disarankan oleh anggota Kongres, dan kemungkinan yang Kongres akan mencemaskan beberapa versi proposal presiden menjadi undang-undang. Para penasihat politiknya akan memberitahukan kepadanya kelompok mana yang akan berorganisasi untuk mendukung atau menentang kebijakan yang diusulkan. Ada dua alasan dasar mengapa para ekonom sering memberikan saran yang bertentangan kepada pembuat kebijakan. Alasan yang pertama karena perbedaan ilmiah. Para ekonom memiliki perbedaan dalam penilaian ilmiah. Ekonomi dinilai sebagai ilmu baru dan masih banyak yang harus dipelajari. Mereka memiliki penilaian yang berbeda tentang validitas teori alternatif atau ukuran parameter penting untuk mengukur bagaimana variabel ekonomi terkait. Misalnya, para ekonom berbeda tentang apakah pemerintah harus mengenakan pajak atas pendapatan rumah tangga atau pajak konsumsi atau pengeluarannya. Para ekonom yang mendukung peralihan dari pajak penghasilan saat ini ke pajak konsumsi percaya bahwa perubahan itu akan mendorong rumah tangga untuk menabung lebih banyak, karena pendapatan disimpan tidak akan dikenakan pajak. Tabungan yang lebih tinggi pada gilirannya akan membebaskan sumber daya untuk akumulasi modal yang mengarah pada pertumbuhan produktivitas dan standar hidup yang lebih cepat. Sedangkan para pendukung sistem pajak penghasilan saat ini percaya bahwa tabungan rumah tangga tidak akan banyak terpengaruh. Dan yang kedua karena perbedaan nilai. Selain perbedaan ilmiah, para ekonom juga memiliki perbedaan value atau nilai. Misalkan contoh sederhana, dua orang yaitu Petrus dan Paulus sama-sama mengambil jumlah air yang sama dari sumur kota. Untuk membayar pemeliharaan sumur, kota mengenakan pajak kepada penduduknya. Peter memiliki penghasilan $150.000 dan dikenakan pajak sebesar $15.000 atau 10% dari penghasilannya. Sedangkan Paula memiliki penghasilan $30.000 dan dikenakan pajak sebesar $6.000 atau 20% dari penghasilannya. Apakah kebijakan ini adil? Ini adalah pertanyaan sulit. Kebijakan tidak dapat dinilai atas dasar ilmiah saja. Contoh sederhana ini menunjukkan mengapa para ekonom terkadang tidak setuju tentang kebijakan publik. Para ekonom memberikan saran yang bertentangan karena mereka memiliki nilai yang berbeda dan itu tidak dapat dihindari. Namun seseorang tidak perlu membesar-besarkan jumlah ketidaksepakatan tersebut, karena para ekonom setuju satu sama lainnya pada tingkat jauh yang lebih besar.